Bikin si Putra ini takut, wah. Akhirnya dia pun menghabiskan malam pertamanya di sel dengan perasaan yang was-was. Udah mulai takut aku tuh, nah. Waktu itu Putra ini nggak bisa tidur karena Budi ini tuh malah selalu membicarakan tentang keberadaan pocong itu ke si Putra, wah. Jadi setiap kali misalnya aku lagi beraktivitas di dalam tuh kadang dia, nanti tiba-tiba Budi ini ngomong, Put, pocongnya suka pindah-pindah ya, Put. Tadi di lorong, terus dia pindah ke sel 4 tuh. Nah, sekarang dia lagi dekat depan pintu lorong, wah. Katanya gitu, si Budi ngomong kayak gitu. Apa sih gue dibut? Ya udahlah, kalau dia pindah-pindah biarin aja lah, ngapa pula kau ngomong sama aku? Dah aku mau tidur, kata si Putra kayak gitu kan. Malah makin takut aku digitukan. Nah, melihat si Putra yang kesal, wah, Budi ini akhirnya diam. Dia udah nggak cerita apa-apa lagi kan. Nah, Putra pun langsung mengucapkan doa dan berusaha tidur tuh di malam itu. Dan untungnya malam itu berjalan aman-aman aja. Nah, dia Putra ini cukup lega karena dia betulan nggak dinampain pocong nih. Apalagi kan aku member baru ya kan, nanti dia mau kenalan pula sama aku. Bisa tidur lah intinya si Putra waktu malam itu. Wah. Tapi ketika Putra itu sudah mulai terlelap, malah di situ teror pertama terjadi, wah. Dan ternyata bukan si pocong itu pula yang ngantuin si Putra, wah, melainkan sosok lain yang nggak pernah Putra duga sebelumnya. Jadi ini ketika Putra tertidur pulas di malam pertama itu, Wak, tiba-tiba dia mimpinya dia ketemu sama seorang perempuan, bajunya putih, nah, rambutnya panjang, matanya sipit, terus kulitnya putih bersih gitu. Jadi penampilannya macam orang Chinese lah gitu, Wak. Nah, di dalam mimpinya itu si perempuan ini cuman diam sambil menatap lurus ke arahnya si Putra, Wak. Nah, awalnya, Wak, lagi-lagi dalam mimpi itu ya Putra tuh kayak pengen ngajak si cewek ini ngomong gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba mulut si Putra tuh terkunci gitu. Nggak bisa keluar suaranya tuh. Nah, di saat yang sama juga Putra lihat ada darah, wak, yang rembes mengelilingi pinggang si perempuan itu. Lalu pada saat si perempuan ini berjalan ngedekatin si Putra itu, Putra terkejut bukan main karena tiba-tiba, wak, tubuh perempuan ini terbelah, potong jadi 2, pinggang ke atas sama pinggang ke bawah, dar gitu. Dan potongan tubuh itu tergeletak aja di tanah blang gitu. Dan saking kagetnya bersama dengan itu Putra langsung terbangun tuh dari tidurnya, wah. Ih, mimpi apa aku tuh? Astagfirullahaladzim, untunglah mimpi. Ih, seram kali. Betulan nampak, awalnya udah cuman dia tegak, abis itu ada darah ngerembes dekat pinggangnya kan, abis itu terbelah dia jatuh. Sepanjang hari itu, di hari kedua itu Putra betul-betul kepikiran dengan mimpinya yang barusan itu. Tapi dia milih buat nyimpan itu sendiri, wak, tanpa menceritakan ke Budi. Ini kalau aku ceritakan sama Budi nih, ada lagi nih ceritanya. Nanti apa-apa pasti diceritain lagi ke aku, makin takut aku nanti, kata si Putra kan. Akhirnya udah tuh dia diam aja kan, wak. Nah, selang 3 hari setelah Putra memimpikan si perempuan itu, ada napi baru lagi, wak, yang ditangkap polisi, digiring juga nih masuk ke dalam ruang tahanan mereka. Kan awalnya ber-6 jadi ber-7. Nah, napi yang baru ini namanya Amin, dan dia ditempatkan di sel nomor 3 bersama-sama 3 bapak-bapak tadi, Pak Jono, Pak Arif sama Pak Udin. Nah, tambah Amin, jadi sekarang ber-4 ya. Gak dimasukin ke sel 4, wak, padahal sel 4 kosong tuh ya kan. Gak dimasukin ke sel 3. Sel 4 tetap kosong.